Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gua kali ini bakal bahas sebuah film original Netflix yang dirilis tahun 2022. The Gray Man merupakan film yang diadaptasi dari novel karangan Mark Greaney dengan judul yang sama. Film ini sendiri disutradarai oleh Russo Brothers yang juga menggarap film Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame. Selain itu, mereka juga turut menggaet Ryan Gosling, Ana de Armas, Chris Evans, dan banyak aktor lainnya. Sehingga tidak bisa dipungkiri film ini menjadi salah satu original Netflix yang menelan budget paling besar. So, gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas The Gray Man. Tahun 2003, di penjara Florida, seorang narapidana pembunuhan bernama Code Gentry ditemui oleh salah seorang petinggi CIA. Dia bernama Fitz, di mana maksud dari kedatangannya itu adalah untuk merekrut Code Gentry menjadi anggota pasukan khusus CIA yang dikenal sebagai The Gray Man. Meski awalnya menolak, Code Gentry pada akhirnya menerima tawaran tersebut setelah Fitz bisa membuka pandangannya bahwa dengan menjadi CIA, dia akan lebih berguna sebagai manusia dibanding harus menghabiskan waktu di penjara. Dan mulai saat itulah, dia meninggalkan nama Code Gentry dan kini memakai codename Sierra 6. 18 tahun kemudian, di Bangkok, Thailand, Six bersama seorang agen CIA lainnya bernama Miranda tengah berada di sebuah pesta tahun baru untuk menjalankan misi membunuh seseorang yang sering menjual informasi rahasia negara. Saat itu Six yang sudah bersiap untuk menembak target memilih untuk mengurungkan niatnya saat seorang anak kecil berada di dekat target. Hal itu membuat Carmichael dan Susan yang merupakan atasannya yang terhubung dengannya dari kantor pusat tentu cukup kesal. Sementara Six mengubah rencananya. Pertama-tama dia memadamkan listrik, lalu bersama dengan Miranda membunuh para pengawal target. Setelah itu, dia langsung mengejar target yang melompat keluar dan setelah cukup kesulitan, Six akhirnya berhasil melumpuhkannya. Never do. I'm Sierra 4. You know I know who you are. Anehnya, target mengenali Six sebagai Sierra 6. Dia juga memberitahu jika Carmichael adalah sampah dan suatu saat nanti Six akan bernasib sama seperti dirinya karena ternyata dia juga seorang Sierra, tepatnya Sierra 4. Dia kemudian memberikan sebuah liontin pada Six sebelum akhirnya dia mati. Lalu saat Miranda sampai di sana, Six menceritakan jika target mengenali dirinya sebagai Sierra, padahal informasi tersebut sangatlah rahasia. Setelah itu, Six pergi seorang diri untuk mulai mencari tahu. Tak lama setelah itu, Carmichael menghubungi Six untuk menanyakan kalung milik target, karena sebelumnya dia mendapatkan laporan dari agen-agen yang bertugas jika kalung itu tidak ditemukan pada korban. Six pun memutuskan untuk berbohong karena ternyata di kalung tersebut terdapat sebuah drive dan itu membuat Six mulai mencurigai Carmichael. Understood. Di sebuah warnet, Six mencoba mengakses drive dan menemukan banyak informasi rahasia Carmichael. Hanya saja, saat itu drive masih terenkripsi, sehingga dia memutuskan untuk mengirim liontin tersebut ke seorang kenalannya. Setelah itu, Six menghubungi Fitz, yang ternyata sudah pensiun dari CIA, untuk memberitahu jika Carmichael mungkin saja seorang mata-mata musuh. Fitz terlihat cukup kaget mendengar informasi tersebut. Untuk itu, dia akan mengirim tim menjemput untuk membawa Six. Well, I'll do some checking. I still have friends up the food chain. Sementara Carmichael mulai kesal dengan tingkah Six karena dia sadar jika Six telah membawa drive yang dia incar dan mencoba untuk berbohong padanya. Untuk itu, dia meminta Susan untuk menghubungi Lloyd Hansen untuk segera melakukan perburuan pada Six. Dan terlihat Susan sangat keberatan dengan keputusan itu karena dia tahu Lloyd adalah seorang sosiopat yang kejam dan akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Game on Saturday? I turned it off at halftime. Esoknya, Six akhirnya sampai di lokasi penjemputan, di mana anak buah Fitz sudah menunggunya. Di tempat lain, Lloyd menemui Fitz dan memaksanya untuk ikut dengan dirinya. Fitz pun terpaksa menuruti perintah Lloyd karena ternyata dia sudah menculik Claire yang merupakan keponakannya. Tak berhenti sampai di situ, Lloyd juga memaksa Fitz untuk menghubungi anak buahnya yang menyebut Six dan memerintahkan mereka untuk segera membunuhnya. Beruntung Six bisa menyadarinya dan langsung menghabisi mereka semua, sekaligus selamat dari ledakan pesawat.
Fitz kembali menghubungi Six dan memberitahu jika dia terpaksa melakukan hal itu karena Claire telah disekap. Six tentu tidak bisa menyalahkan Fitz karena dia tahu betul jika Claire memiliki masalah pada jantungnya. Hal itu dia ketahui saat bertugas menjaga Claire 2 tahun yang lalu. Lloyd kemudian merebut ponsel Fitz dan meminta Six untuk menyerahkan drive yang dibawanya karena jika tidak, Lloyd akan mengerahkan semua pasukannya untuk membunuh Six. Your old COS here is drawn way outside the lines. Tidak gentar sama sekali, Six kemudian menuju ke Wiener, Austria. Lalu setelah mengambil senjata dan uang di persembunyiannya, dia menuju ke tempat seorang informan yang bisa membuat paspor palsu. Di sana, Six juga meminta informan untuk melacak alat pacu jantung milik Claire agar dia bisa mengetahui lokasi Claire disekap. Sialnya, Six sama sekali tidak menduga jika si informan tengah berusaha menjebaknya. Alhasil, saat dia akan berfoto untuk membuat paspor, informan berhasil membuatnya jatuh ke dalam sumur jebakan. Dan ternyata alasan informan melakukan hal tersebut adalah karena dia tergiur dengan hadiah uang $50 juta yang dijanjikan oleh Lloyd bagi orang yang bisa memberikan informasi mengenai Six. Sementara di markas CIA Berlin, Miranda terlihat tengah diinterogasi oleh Carmichael terkait Six yang kini sudah dianggap menjadi buronan CIA dan dituduh membawa aset penting CIA. Namun karena hal itu juga, Miranda mulai mencurigai ada sesuatu yang sedang ditutupi Carmichael. Remove yourself from my personal space. Kembali lagi pada Six yang sedang berusaha merusak pipa air agar dia bisa membanjiri sumur sehingga dia bisa naik ke atas. Sedangkan Lloyd sendiri sedang menuju ke tempat informan begitu mendengar informasi keberadaan Six. Dan begitu mendarat, dia bersama pasukannya langsung masuk ke rumah informan dan langsung membunuhnya saat si informan menagih uang yang telah dia janjikan. Sementara itu, Six yang sudah sangat terlatih berhasil menjebak mereka yang telah mengepung sumur dan langsung melakukan perlawanan. Namun karena tenaganya sudah banyak terkuras, Six akhirnya terpojok saat harus berhadapan dengan Lloyd. Six pun nekat meledakkan granat agar dia bisa melarikan diri. Tapi Lloyd yang gigih masih terus mengejarnya. Beruntung Miranda datang tepat waktu dan berhasil menembakkan peluru bius tepat di bokong Lloyd. I'm good. Let's go. Singkat cerita, setelah sadar, Lloyd langsung menuju ke sebuah kastil yang ada di Kroasia, yang ternyata merupakan basis operasi kelompoknya. Tidak lupa, Fitz juga dia bawa ke sana, sehingga paling tidak, dia bisa bertemu lagi dengan Claire. Langkah Lloyd yang nekat menculik Fitz, yang seorang mantan petinggi CIA, langsung ditendang oleh Susan, yang juga sudah ada di sana. Tapi Lloyd enggan mendengar ocehannya, dan meminta agar Susan untuk diam dan tidak mengganggu pekerjaannya. 10 years of my work on the line. On Earth, shut up and go sit in the corner. Sementara itu, Miranda terlihat cukup kesal pada Six yang membuat namanya terseret dalam masalah ini. Six kemudian menceritakan tentang drive temuannya yang sudah dia kirim kepada Ibu Margaret yang merupakan pensiunan CIA dan menjadi kepala biro CIA London saat terakhir kali dia bertugas. Untuk itu, dia akan menuju ke tempat Ibu Margaret yang sekarang tinggal di Praha, Ceko. Tapi ternyata Lloyd dan anak buahnya sudah berhasil melacak jika paket yang Six kirim ditujukan kepada seseorang di Praha, dan untuk memuluskan perburuannya, dia mendatangi Fitz dan mencabuti kukunya satu persatu dengan tang, sekaligus mengancam akan melukai Claire agar Fitz mau memberikan informasi mengenai orang yang menerima paket dari Six. Told you I don't know. Six dan Miranda akhirnya sampai di rumah Ibu Margaret, di mana Ibu Margaret langsung menunjukkan isi dari drive yang berhasil dia bobol. Di drive tersebut berisi beberapa bukti kejahatan Carmichael yang sering menyewa tentara bayaran dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang pada akhirnya kerap kali menimbulkan kerusakan besar dan juga korban jiwa. Dan alasan mengapa Carmichael mengincar Sierra 4 adalah karena Sierra 4 menggunakan bukti itu untuk dijual dengan harga tinggi ke berbagai pihak. It is above Carmichael's pay grade. Guardian Angel. Big mistake. Tried selling it to the highest bidder. Namun saat baru saja akan pergi, rumah Ibu Margaret tiba-tiba diserang oleh pasukan Lloyd. Six dan Miranda juga harus berpisah saat sebuah granat meledak. Beruntung Six berhasil menghindar dan melindungi Ibu Margaret. Setelahnya, mereka bergegas keluar. Namun Ibu Margaret malah memilih untuk mengorbankan dirinya agar Six bisa kabur.
Tapi karena Six berada di TKP, dia malah dikejar polisi yang mengira dia adalah pelaku dari peledakan itu. Dia pun sebisa mungkin kabur walau akhirnya berhasil tertangkap di sebuah taman kota. Di saat yang sama, Six menyadari jika Lloyd sudah menempatkan pasukannya di sana. Tak mau ada warga sipil yang menjadi korban, Six langsung merebut pistol milik polisi dan menembakkannya ke udara untuk bisa membubarkan warga. Tak menunggu lama, pasukan Lloyd terus menembaki siapa saja yang menghalangi mereka menangkap Six, termasuk para polisi. Beruntung saat kondisi sudah semakin genting, Six berhasil melepaskan diri dari borgol dan membalas menyerang pasukan Lloyd dari sebuah kereta. Situasi juga semakin riuh karena di samping Six harus menghadapi pasukan di kereta, dari arah luar, pasukan Lloyd juga terus menembak ke arahnya. Di saat itulah Miranda muncul dengan mengendarai sebuah mobil untuk mengganggu musuh. Hingga saat kereta mulai kehilangan kendali, Six berhasil melompat ke mobil Miranda sebelum akhirnya kereta menghantam bangunan. Tak menyerah begitu saja, Lloyd sepertinya memiliki rencana lain. Sementara itu, Six dan Miranda menyamar menjadi korban luka agar bisa masuk ke sebuah rumah sakit, di mana di sana Six mencoba untuk melacak keberadaan Claire menggunakan nomor seri alat pacu jantung yang telah dia dapat dari si informan sebelumnya. Namun begitu dia mendapatkan lokasinya, tak berselang lama seorang pria India langsung menyerang Six dan Miranda dan berhasil mendapatkan liontin yang Six bawa. Pria India itu pun langsung kabur setelah menyerang para polisi yang ada di sana. Miranda yang berusaha menghadangnya pun begitu kesal karena Six malah memberikan senapan kosong sehingga dia gagal menghentikannya. Dan tidak ada pilihan lain, Six dan Miranda akhirnya pergi dari sana agar Six bisa mengobati luka tusuk yang dia dapat saat bertarung melawan pria India itu. Di sisi lain, Susan dan Carmichael mulai slack dan berbeda pendapat mengenai tindakan Lloyd yang dianggap Susan sudah melampaui batas, bahkan harus menewaskan Ibu Margaret. Tapi Carmichael tetap kekeh dengan pilihannya, dan itu jelas membuat Susan kesal. Truth or some other truth. Sementara itu, Six tengah menahan sakit sambil mengobati lukanya. Saat itulah Miranda mulai penasaran apa alasan Six pernah dibui. Six kemudian mulai menceritakan jika sejak kecil ayahnya sering melakukan kekerasan pada dia dan saudaranya dengan alasan agar mereka berdua bisa tumbuh menjadi pria sejati. Hingga saat beranjak remaja, Six yang mulai jengah dengan kelakuan ayahnya nekat menghabisinya dan membuatnya akhirnya dipenjara sebelum akhirnya dia bertemu dengan Fitz. Ia memberikannya alasan untuk hidup, dan karena itu juga Six mendapatkan figur seorang ayah pada diri Fitz yang dia tidak dapatkan dari ayahnya. We gonna do this or not? Cerita masa lalu yang sangat suram dari Six membuat Miranda bersimpati padanya. Sementara di markas Lloyd terlihat kedatangan tamu yang ternyata itu adalah pria India yang sebelumnya menyerang Six. Karena ternyata dia salah satu antek dari Lloyd, dan tentu dia ke sana untuk menyerahkan drive yang berhasil dia dapatkan pada Lloyd. Tak lama setelah itu, Six dan Miranda juga sudah sampai di sana dan berhasil melumpuhkan seorang penjaga. Setelah itu, mereka memadamkan listrik sehingga mengganggu anak buah Lloyd yang tengah mencoba untuk membuka drive. Dan setelah itu, pesta pun dimulai, di mana Miranda terus melakukan berbagai serangan untuk bisa mengalihkan perhatian semua orang, sehingga Six bisa dengan mudah menyelinap masuk dan menemukan Fitz dan Claire. Tapi hal tersebut tidak semudah yang direncanakan sebelumnya. Karena saat membawa kabur Fitz dan Claire, Lloyd dan anak buahnya berhasil menemukan mereka dan terus menembak hingga membuat Fitz terluka. Merasa sudah mencapai batas, Fitz meminta Six untuk segera pergi membawa Claire, sedangkan dia akan tetap di sana. Fitz juga meminta agar Six memberikannya sebuah granat untuk bisa menghentikan Lloyd. Dan meski berat, Six akhirnya pergi demi keselamatan Claire. Dan benar saja, saat Lloyd dan anak buahnya sampai di tempat Fitz, dia langsung meledakkan granat di tangannya.
Di ruangan lain, pria India berhasil mendapatkan drive yang sebelumnya terjatuh saat terjadi ledakan. Miranda yang sudah sampai di sana tentu harus bersusah payah bertarung melawannya. Hingga akhirnya, pria India menyudahi pertarungan dan menyerahkan drive pada Miranda secara sukarela karena dia sadar tindakan Lloyd yang melibatkan anak kecil dalam kejahatannya sangat tidak terhormat dan itu sangat bertentangan dengan idealismenya. Di saat yang sama, Lloyd yang selamat dari ledakan langsung bergegas mengejar Six. Hingga akhirnya, mereka bertarung satu sama lain. Lalu saat Lloyd berhasil unggul, Claire pun nekat untuk menembak Lloyd dengan menggunakan pistol flare. Sehingga berhasil memberi celah untuk Six menembak Lloyd. Di saat yang sama, salah seorang anak buah Lloyd berusaha menembak Six. Sehingga dia dengan terpaksa menceburkan diri ke dalam kolam. Lloyd pun segera menangkap kembali Claire, sedangkan Six kembali ke permukaan dan berhasil membunuh anak buah Lloyd. Six pun segera menyusul Lloyd yang membawa Claire ke sebuah labirin, dan setelah berpusing-pusing ria, Six akhirnya berhasil menyusul Lloyd yang sudah menunggu dia di tengah labirin. Lloyd kemudian memprovokasi Six agar mau bertarung 1 lawan 1 dengan menggunakan tangan kosong untuk melawannya, dan sebagai gantinya dia akan melepaskan Claire. Six pun menyetujuinya dan kemudian meminta Claire untuk segera kabur dari sana. You know, I think we would have been friends, you and I. Kick his ass. Dan tak butuh waktu lama, Six akhirnya berduel 1 lawan 1 melawan Lloyd. Tapi duel mereka terganggu saat Susan tiba-tiba datang dan menembak Lloyd hingga membuatnya tewas. Dia kemudian membuat persetujuan dan penawaran dengan Six, di mana dia akan membuat Lloyd dikambing hitamkan atas semua yang terjadi, sedangkan Six dan Claire akan dia biarkan hidup dengan tenang. Tapi sebagai gantinya, Six harus dipenjara. Menyadari tubuhnya sudah mencapai batas, setelah cukup lama bertarung, Six memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Does this plan involve me living? Setelah kejadian itu, Carmichael yang berhasil mendapatkan drive langsung menghancurkannya untuk menghapus jejak kejahatan yang pernah dia lakukan. Hingga 2 minggu kemudian, pada saat rapat Dewan Komite CIA, mereka memutuskan jika Carmichael, Susan, dan Miranda dibebaskan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam insiden terakhir. Setelahnya, Miranda yang mengetahui kebusukan Carmichael langsung mengancamnya untuk memastikan Claire dalam kondisi aman dan selamat, karena jika tidak, dia akan menghabisi Carmichael dengan tangannya sendiri. Claire Fitzroy. Deals off. Kemudian saat Susan dan Carmichael mencoba untuk mendatangi ruang penahanan Six, mereka dibuat kalang kabut saat mendapati para penjaga yang sudah tepar dan juga Six yang sudah melarikan diri. Dan ternyata Six menuju ke sebuah safe house milik CIA, tempat di mana Claire berada sekarang, yang ternyata dijaga oleh banyak petugas. Namun mereka semua bisa Six tangani dengan begitu mudah, dan akhirnya dia berhasil menemukan Claire dan membawanya pergi dari sana karena dia sama sekali tidak percaya pada Susan dan juga Carmichael. Dan film pun selesai. The Gray Man, sebuah film yang syarat akan aksi, memacu adrenalin, dan secara keseluruhan seru untuk ditonton. Dari segi cerita, tidak bisa dibilang buruk, namun belum bisa dikatakan epic sehingga akan mudah berlalu begitu saja. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.